Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Adik-adik mahasiswa semuanya yang saya cintai, yang saya banggakan, mari sebelum kita mulai kuliah pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan kegiatan pagi hari ini menjadikan bagian dari ibadah kita. Mari berdoa, kita mulai. Selesai, adik-adik mahasiswa, kemarin kita sudah sampai pada apa yang dinamakan kewajiban negara dengan pasal-pasal yang sudah kita sampaikan bersama. Sekarang ini kita akan lanjutkan untuk yang berikutnya. Mohon maaf, hari ini saya tidak menggunakan Microsoft Teams karena Microsoft Teams yang ada di laptop saya ada gangguan, trouble, error, sehingga ini saya menggunakan rekaman yang menggunakan Zoom. Nah, baik, untuk yang berikutnya di dalam kewajiban negara ini yang kita harus perhatikan ada di dalam pasal 33 ya, pasalnya 33, ayatnya ayat 3 yang berbunyi berkaitan dengan penggunaan bumi dan air serta kekayaan alam ini untuk kemakmuran rakyatnya. Jadi di dalam konteks ini negara memiliki sebuah kewajiban kepada rakyatnya, yaitu negara berkaitan dengan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan hasil bumi ini untuk sebesar-besarnya digunakan rakyatnya. Jadi mempergunakan bumi dan air dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di dalam konteks pasal 33 ayat 3 ini, persoalan yang berkaitan dengan bumi berarti ada berupa sumber daya yang berupa satu, bisa berkaitan dengan sumber daya alam tambang ya. Tambang itu ada tambang emas, tambang perak, nikel, kemudian tambang yang batu bara ya, minyak bumi, gas, ini semua adalah sumber daya yang berkaitan dengan bumi ya. Yang lainnya apa itu yang ada di bumi ya, otomatis ada di lautan ya, misalnya adalah berkaitan dengan sumber daya alam yang berkaitan dengan ikan, terumbu karang, dan seterusnya. Di bumi juga ada yang berkaitan dengan hutan ya, berkaitan dengan hutan, ada perkebunan ya, kemudian ada pertanian, ini semuanya adalah hasil bumi. Nah, coba kita perhatikan ketika kita mempergunakan bumi sebagai sumber resource alam ini untuk kekayaan sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya, maka ketika sebuah pemerintahan yang memiliki kebijakan-kebijakan pemanfaatan yang namanya sumber daya alam ini bukan untuk kepentingan atau kemakmuran rakyatnya, hanya untuk kepentingan golongan orang tertentu saja, ini adalah bagian adanya penyalahgunaan kewenangan sebagai penyelenggara negara, yaitu pemerintah, yang tidak sesuai dengan amanah undang-undang. Jadi Anda perlu pahami bersama, ketika berkaitan dengan persoalan Undang-Undang Cipta Kerja, persoalan yang berkaitan dengan perizinan ya, perizinan yang berhubungan dengan sumber alam berkaitan dengan tambang, maka yang namanya sumber alam tambang ini dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, maka
resource ini akan dieksploitasi sebesar-besarnya bukan untuk kepentingan rakyat. Karena ini atas nama investasi, maka siapa itu investornya adalah orang-orang yang bermata sipit, yang dalam kaitan ini adalah orang-orang yang mengeruk harta sumber daya alam ini dengan tanpa batas. Kaitannya dengan persoalan perizinan undang-undang yang berhubungan dengan tambang dan mineral, ini sudah ada yang mengatur dengan kewajiban-kewajiban pada pengeksploitasian ini dengan jangka waktu eksplorasinya. Sehingga ketika jatuh tempo waktunya, maka itu akan diambil alih oleh negara. Seperti kasus-kasus yang sudah berlangsung. Ketika Total itu adalah perusahaan asing milik Prancis yang melakukan suatu penambangan minyak di Kalimantan. Maka ketika kontrak itu habis, maka ini akan dikelola oleh negara. Begitu juga perusahaan-perusahaan asing lainnya, Epson dan seterusnya, itu adalah yang ada batas waktunya, tidak dalam bentuk yang seenaknya sendiri. Karena itu dengan Undang-Undang Cipta Kerja, persoalan yang namanya eksplorasi minyak atau tambang yang ada ini bisa jangka waktunya luar biasa lama sekali, sehingga persoalan ini akan menyebabkan namanya kesejahteraan untuk rakyat Indonesia tidaklah seperti yang kita harapkan. Nah, adik-adik mahasiswa sekalian, berkaitan dengan ini, kita coba lihat negara lain yang memiliki resource yang luar biasa. Indonesia ini oleh Koes Plus, seorang penyanyi legendaris, pencipta lagu juga, bahwa yang namanya negara Indonesia yang disebut dengan Nusantara itu merupakan negara yang gemah ripah loh jinawi. Sumber daya alam negara ini kaya raya, ya. Sehingga Koes Plus ini memberikan sebuah gambaran kepada kita semuanya dalam lagunya ini, yaitu kolam ini sampai disebut dengan kolamnya itu kolam susu. Bukan lautan, hanya kolam susu. Nah, artinya sebuah lautan ini ternyata ibaratnya kolam susu. Yang terjadi tanahnya ini ketika ditancapkan yang namanya tongkat ini pun ditancapkan bisa tumbuh daun. Sehingga yang namanya tanah ini betapa suburnya. Jadi tongkat saja ditanam bisa menjadi tumbuh-tumbuhan yang lebat daunnya dan berbuah. Artinya bahwa yang namanya tanah air Indonesia ini merupakan tanah yang luar biasa kaya rayanya. Tetapi pertanyaannya, kekayaan yang ada di negara ini, sumber daya ini, apakah dinikmati oleh rakyatnya? Nah, sekarang coba kita lihat dengan adanya negara di Arab Saudi saja. Arab Saudi adalah negara yang tandus. Yang namanya tanahnya di sana itu sebetulnya adalah batu yang bertanah. Batu yang bertanah itu artinya batu padas yang keras, lalu diwur-wuri tanah, artinya disebari tanah, cuma sedikit sekali tanahnya. Artinya ketika orang mau membangun rumah, bukan mencangkul supaya bisa diberikan batu, tapi kalau di sana sudah ada batunya, tinggal meneruskan. Sehingga perlu memotong batu di sana itu luar biasa. Kalau dicangkul, cangkulnya yang rusak. Nah, adik-adik mahasiswa di dalam melihat konteks sumber daya alam ini, di tanah Arab, tanahnya mengandung minyak bumi yang luar biasa. Nah, sekarang minyak bumi itu kemudian dieksplorasi dan kemudian hasil buminya ini untuk kesejahteraan rakyatnya. Coba lihat,
Yang namanya sebuah negara dengan sumber daya minyak, dia ini kesejahteraan rakyatnya untuk misalnya contoh listriknya yang ada di negeri Arab ini, rakyatnya tidak membayar beban biaya TDL. Ya. Jadi beban kelistrikan negara ini sudah dibayar oleh negara dan rakyatnya tinggal menikmati yang namanya terangnya listrik di wilayah tanah Jazirah Arab ini. Yang namanya listrik di Arab Saudi itu listriknya Lostrum. Apa itu? Mereka itu dengan adanya Lostrum, maka lingkungan di Arab Saudi ketika malam hari seperti siang hari, terang benderang, lampunya betul-betul gemebiar. Bagaimana ketika Anda setelah dari Arab Saudi pulang ke Indonesia, maka lampu-lampu di rumah kita seakan-akan lampunya redup semuanya. Apa sebabnya? Karena lampu di negeri ini dalam hal ini sangat dibatasi oleh KWH yang ada dan biayanya mahal. Tarif dasar listrik seringkali mengalami kenaikan yang PLN itu selalu mengatakan rugi. Padahal selalu menaikkan TDL dengan seenaknya sendiri. Coba bayangkan, yang namanya minyak tanah yang ada di Arab Saudi, rakyatnya membeli bensin dengan murahnya di sana. Coba kesejahteraan rakyat di Arab Saudi, mereka terjamin kesehatannya. Anda ketika berobat di tanah suci di Arab Saudi, di Mekah, maka Anda akan tidak dikenai tarif biaya pengobatan. Anda mau operasi, silahkan Anda opname di sana, insya Allah tidak membayar. Kenapa sebabnya? Karena negara memberikan jaminan kesehatan bagi rakyatnya. Jadi kalau seperti kondisi lockdown, apa yang terjadi di tanah negeri Arab, mereka rakyatnya yang diminta, rakyatnya ini untuk di rumah, semua kebutuhan dipenuhi oleh negara. Jadi kerajaan Arab Saudi ini memberikan sebuah jaminan kepada rakyatnya untuk mendapatkan kebutuhan pokoknya dan bisa hidup dalam keadaan dia harus isolasi secara mandiri di masing-masing rumahnya. Bagaimana di Indonesia? Di Indonesia adalah negara yang diminta untuk mandiri dalam konteks dia dalam keadaan isolasinya, biayanya tanggung sendiri, dan kalau dia harus mengeluarkan uang, uangnya sendiri. Kebutuhannya cari sendiri. Nah, ini yang tidak memungkinkan seperti itu. Coba kita lihat negara-negara yang memberikan rakyatnya itu kesejahteraan yang luar biasa. Tadi saya sebutkan negara-negara di Arab Saudi sampai orang Indonesia pun banyak bekerja di sana, termasuk menjadi marbot di masjid-masjid. Artinya bahwa yang namanya sebuah negara ini betul-betul memberikan sebuah kesejahteraan pada rakyatnya. Namanya masjid di sana ini, imam masjid digaji oleh negara. Jadi kesejahteraan sampai pada ulama-ulama di sana itu dijamin oleh negara. Nah, coba sekarang kita bandingkan lagi negara Indonesia, kita bandingkan dengan Australia. Di Australia, ketika Anda ini sekolah di sana sebagai orang asing, ketika Anda bawa istri Anda hamil dan kemudian melahirkan di sana, maka yang terjadi Anda dapat santunan oleh negara. Dan yang namanya santunan oleh negara ini sampai pada posisi Anda nanti di usia sampai usia 17 tahun dan usia 18 tahun Anda diminta untuk memilih kewarganegaraan. Karena dia adalah kelahiran di Australia. Nah, ini artinya ketika orang asing saja diberikan santunan, apalagi orang asli dari penduduk warga negara di Australia. Oleh karena itu, adik-adik mahasiswa, ketika negara berani menjamin namanya santunan kepada bayi yang lahir,
kepada orang yang melahirkan. Bagaimana di Indonesia? Ada di negara ini yang merupakan tanahnya luar biasa suburnya, ternyata dalam kondisi sedemikian ini, namanya negara tidak mampu memberikan jaminan kesejahteraan untuk rakyatnya. Bagaimana BPJS di Indonesia? Ternyata orang Indonesia wajib membayarnya. Dan yang terjadi, kewajiban membayar ini justru sekarang mengalami kenaikan dan dinaikkan. Padahal yang namanya Mahkamah Konstitusi sudah melarangnya untuk menaikkan karena sudah ada gugatan dan gugatan itu diterima dan dikabulkannya untuk tidak dinaikkan. Ternyata kemarin ini sudah melakukan peningkatan untuk membiayai BPJS itu dengan meningkat. Nah, adik-adik mahasiswa, kemanakah harta kekayaan yang ada di resource di Indonesia ini? Karena ini semuanya adalah kesalahan mengurus negara. Ini yang kesalahannya adalah bagaimana kewajiban negara ini tidak dijalankan oleh orang-orang yang ditunjuk sebagai pengelola negara. Tidak lain adalah pemerintahan. Nah, itulah yang terjadi ketika bumi dan tanah air yang ada kekayaannya alam ini ternyata bukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Rakyat itu hanya sebagai kedok untuk menyebut kepentingan rakyat. Rakyat yang mana yang untuk mendapatkan itu? Nah, dari mahasiswa yang berikutnya adalah di dalam pasal 34 ayat 1 dikatakan bahwa negara punya kewajiban untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak yang telantar. Banyak hal yang sering terjadi, kelihatannya ini suatu kalimat yang sering dimainkan dan dipermainkan. Karena itu dikatakan anekdot bahwa negara ini memelihara fakir miskin akan tetap terpelihara kemiskinannya, kefakirannya. Jadi pada posisi yang demikian ini, yang namanya negara ini ternyata ya sampai seperti ini. Ya, banyak sekali tumbuh muncul hal baru, yaitu orang-orang fakir baru, orang-orang miskin baru. Kenapa sebabnya? Karena ini dipelihara oleh negara. Nah, ini yang salah memahaminya. Padahal maksud dari si pasal 34 ayat 1 ini bahwa negara ini berkewajiban untuk menanggung hajat hidup para orang-orang fakir, para orang-orang miskin yang dalam kondisi demikian ini kemiskinan supaya dientaskan menjadi tidak lagi miskin. Anak-anak terlantar dipelihara negara dalam arti menjadi tanggungan hidup bagi negara ini untuk membiayai hidup mereka. Nah, maksudnya begitu. Coba Anda lihat, saya di jalan-jalan ada perempatan ya, di situ itu anak-anak terlantar dan juga fakir miskin masih banyak berkeliaran. Ini karena posisi yang mereka ada tidak diberikan jaminan secara baik oleh negara, hanya untuk konsumsi politik saja. Nah, begitu juga yang namanya fakir miskin ini banyak diperjualbelikan oleh NGO, hanya membuat proposal yang mengatasnamakan orang-orang miskin ini. Adik-adik mahasiswa semuanya, yang berikutnya adalah pasal 34 ayatnya ayat 2. Bagaimana bunyinya? Yaitu kewajiban negara ini untuk mengembangkan sistem jaminan sosial. Jadi sistem jaminan sosial ini untuk siapa, Kak? Untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan memberdayakan masyarakat yang lemah. Artinya dari yang lemah biar berdaya, biar tidak lemah lagi. Dan tidak mampu, jadi memberdayakan orang-orang yang tidak mampu agar bisa menjadi mampu dan berkemampuan. Sesuai dengan martabat manusia, dalam konteksnya manusia yang bermartabat, yang memiliki kehormatan. Oleh karena itu, adik-adik mahasiswa, di dalam sistem BPJS, ya, BPJS ini, jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini bukan program pemerintah. Ini adalah amanah undang-undang, yaitu
kewajiban negara menyelenggarakannya. Jadi pada saat berakhirnya menjelang akhir pemerintahan SBY untuk menuntaskan persoalan pembuatan BPJS, ini adalah sebuah kewajiban negara. Pemerintah wajib menyelenggarakannya, bukan program pemerintah ini. Karena itu pemerintah harus menyelenggarakan itu karena adalah amanah undang-undang. Jadi pengaturan tentang BPJS, bagaimana rakyat miskin itu harus ditanggung oleh negara dalam kaitannya kesehatannya dan seterusnya. Nah, makanya proses pemberdayaan masyarakat yang lemah ini termasuk bagaimana pengembangan dengan adanya meningkatkan soft skill rakyatnya agar memiliki daya juang yang tinggi, rasanya berdaya ini meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Nah, itulah dari kewajiban-kewajiban negara ini ketika tidak dijalankan, hal ini akan menjadi bumerang bagi negara itu sendiri. Yang berikutnya adalah kewajiban negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak, yang standar. Maka ada SPM yang kemarin kita singgung bersama, standar pelayanan minimal. Jadi pemerintahlah yang mewakili negara untuk bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan berupa klinik, berupa rumah sakit, berupa puskesmas, berupa macam-macam layanan kesehatan yang ada, supaya ini menjadi bagian untuk memberdayakan manusia, serta fasilitas-fasilitas umum yang layak. Fasilitas umum yang layak itu apa? Fasilitas untuk transportasi, moda transportasi yang layak. Tidak boleh sembarangan transportasi itu diselenggarakan seadanya tanpa memperhatikan keselamatan rakyatnya. Nah, itu bagian dari yang penting di dalam sebuah konsep kenegaraan. Begitu, ya. Baik, kalau demikian kita lanjutkan ke materi yang berikutnya, ya. Sekarang saya ganti yang slide berikutnya karena ini sudah cukup untuk kita sampaikan. Sedangkan yang berikutnya adalah kita akan membahas tentang materi yang baru yang berkaitan dengan identitas nasional. Identitas nasional. Ya. Jadi identitas nasional itu merupakan satu hal yang sangat mendasar di dalam sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara. Identitas nasional ini menjadikan materi yang sangat penting di dalam kewarganegaraan ini, karena inilah yang menjadikan karakter bangsa ini mau dibawa kemana bangsa ini, dan ini adalah harus menjadi bagian yang kita waspadai bersama untuk supaya kita meningkatkan kesadaran diri kita tentang identitas nasional ini. Ya. Adik-adik mahasiswa, tujuan kita belajar materi ini yaitu yang pertama agar supaya kita semua paham betul identitas nasional ini. Dan mengapa atau untuk apa kita belajar di dalam kewarganegaraan ini, untuk mempelajari tentang identitas nasional. Nanti kita kupas bersama. Yang kedua, yaitu memahami realitas masyarakat yang majemuk. Jadi di Indonesia ini merupakan masyarakat yang cukup beraneka ragam suku bangsa, yang beraneka ragam agama, yang beraneka ragam latar belakang. Dan bagaimana kita dalam keadaan masyarakat yang sangat pluralistik ini, sangat beragam ini, bagaimana posisi kita untuk memposisikan dalam penempatan diri kita di lingkungan yang sangat heterogen ini. Yang ketiga adalah memahami apa itu ideologi.
Dan ideologi ini tahu jenis-jenis ideologi dasar yang ada di seluruh negara ini, dari berbagai negara yang ada di dunia ini, sehingga kita lihat ada ideologi-ideologi besar yang bisa kita pelajari bersama. Anda bukan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, tapi Anda adalah mahasiswa keperawatan yang juga wajib untuk mempelajari persoalan ini. Karena ini menyangkut eksistensi kita sebagai negara atau warga negara, agar tetap eksis bangsa ini ada di muka bumi itu. Artinya ketika kita tidak menyadari dalam hal tidak melihat pentingnya kita ini mengerti, memahami adanya berbagai ideologi, dan ideologi itu adalah sesuatu yang menjadi eksistensi dari sebuah bangsa di suatu negara. Ketika ideologi itu tidak dia pahami, maka dia nanti akan diatur dan diombang-ambingkan oleh sebuah ideologi-ideologi yang ingin menggerogoti, yang nantinya untuk menggantikan ideologi yang ada di Indonesia ini. Karena itu nanti kita akan mempelajari tentang faham-faham yang ada di berbagai negara dan termasuk Indonesia. Yang berikutnya adalah memahami mahasiswa ini tentang kedudukan Pancasila. Pancasila ini sebagai bagian dari identitas nasional. Jadi yang namanya Pancasila itu merupakan satu bagian identitas bangsa Indonesia. Dan karena itu kita sebagai bangsa Indonesia melihat aspek nasionalisme kita ini perlu melihat apa yang dinamakan pemahaman kita tentang Pancasila itu sendiri. Dan Pancasila itu sebagai dasar negara karena dia sebagai ideologi negara. Nah, saat ini sedang mengalami distorsi berbagai macam pemahaman orang memahami apa itu Pancasila. Ada yang negatif, tapi ada pula yang positif. Ya, artinya bagaimana mempelajari Islam, bagaimana mempelajari agama, bagaimana mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan pemahaman ini bukan hal yang mudah. Nah, yang berikutnya adalah kita perlu memahami yang pertama mengenai judul di atas, ya. Pengertian tentang identitas nasional. Apa itu identitas? Setiap kali kita akan bepergian, berjalan, naik kereta api, naik pesawat dan sebagainya, selalu ditanya identitasnya. Ya, begitu juga saat ini adanya suatu perlakuan terhadap orang-orang yang mau bepergian menggunakan transportasi umum. Ya, Anda masuk bandara, Anda masuk stasiun, Anda masuk terminal, selalu dicek yang namanya kapasitas kesehatan kita melalui pengukuran termometer. Dan yang terjadi di situ ada bagian yang juga adalah semua orang yang beraktivitas naik sepeda atau sepeda motor mesti menggunakan apa yang namanya baby atau menggunakan bantal. Nah, sehingga yang namanya seseorang itu aktivitas yang ada ketika dia akan bepergian, dia harus dicek suhunya, ya. Nah, karena itu orang-orang yang mau bepergian, cek kesehatan ini adalah bagian dari screening. Nah, salah satunya screening itu untuk melihat ciri-ciri. Nah, ciri-ciri apa? Orang yang berpenyakit. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda Anda mengalami gangguan penyakit. Di antaranya gangguan penyakit menular, yaitu melalui suhu. Padahal itu bukan hal yang paling penting dalam pengertian itu untuk mendeteksi orang itu terkena COVID atau bukan. Nah, baik, kembali kepada identitas nasional kita. Identitas itu artinya adalah ciri-ciri. Atau pengertian yang lain adalah tanda-tanda yang sering disebut dengan jati diri. Identitas
Kalau kemudian ada nasional, nasional itu apa? Nasional itu adalah kebangsaan atau bangsa. Jadi yang dimaksud dengan identitas nasional adalah tanda-tanda atau ciri-ciri yang khas dari satu bangsa. Bangsa itu bangsa Indonesia. Ciri-cirinya apa sih bangsa Indonesia itu? Bagaimana ciri khas orang Indonesia? Bagaimana orang-orang yang memiliki karakter sebagai bangsa Indonesia itu? Nah, masalah yang demikian ini maka kita pahami bersama bahwa yang namanya orang Indonesia itu ciri-cirinya adalah begini, begini, begini. Bagaimana dengan orang Malaysia? Nah, mirip ya. Kalau kita tidak melihat bahasanya, kemudian hanya melihat fisiknya, nanti mirip ya. Maka dari itu, bicara tentang identitas nasional berarti membicarakan jati diri bangsa. Berarti jati diri bangsa ini tidak lain adalah kepribadian nasional. Maka kewarganegaraan itu sering disebut dengan mata kuliah kepribadian bangsa. Jadi mata kuliah kepribadian bangsa, karena itu untuk belajar tentang kewarganegaraan ini berarti mempelajari kepribadian bangsa Indonesia. Nah, jadi dari pengertian identitas nasional yaitu jati diri suatu bangsa yang ada di seluruh negara-negara di muka bumi ini merupakan suatu jati diri yang berbeda-beda. Bangsa satu dengan bangsa yang lainnya karena perbedaan adanya satu latar belakang sejarah. Yang kedua adalah kebudayaan. Dan yang ketiga adalah geografi. Jadi artinya ketika bangsa satu bangsa yang lainnya ini memiliki sesuatu keistimewaan atau kelebihan dan kekurangannya, jati dirinya ini terlihat akibat dari latar belakang sejarahnya. Negara-negara yang pernah dijajah akan memiliki kepribadian yang berbeda dengan negara yang tidak pernah dijajah. Negara-negara yang kaya, yang memiliki sebuah sumber daya alam yang bisa untuk mencukupi kehidupan bangsanya berbeda dengan negara-negara yang tandus tanahnya. Ini sangat berbeda sekali, makanya kalau Anda lihat orang yang memiliki sebuah kewilayahan yang memiliki sumber kekayaan ini sejarahnya berbeda. Sama halnya ketika Anda itu dari keluarga orang yang berasal dari tempat geografi di pegunungan. Atau Anda berasal dari orang-orang yang ketika memanfaatkan air tinggal buka keran. Beda dengan orang-orang yang ketika dia mau mandi harus mengambil air dari sumur dengan cara menimba. Ya. Ada juga orang-orang yang memiliki latar belakang di antaranya dari orang-orang kaya, keluarga orang-orang kaya. Pasti akan memiliki ciri-ciri yang berbeda ketika dia berasal dari orang-orang yang biasa, bahkan orang miskin misalnya. Dan jati diri yang ada pada seseorang nanti akan juga bisa terlihat bagaimana dia berasal dari banyak keluarga, artinya anggota keluarga yang di rumahnya itu banyak, anaknya orang tua ini banyak. Sementara Anda bandingkan dengan anak yang dia hanya anak tunggal. Ini memiliki kepribadian dan ciri-ciri yang sangat berbeda. Nah, bangsa Indonesia juga demikian. Bangsa orang-orang di luar dari Indonesia juga begitu. Jati diri bangsa Indonesia berkaitan dengan bagaimana pengalaman yang memiliki pengalaman senasib ketika dijajah. Jadi pada saat bangsa Indonesia ini dijajah, maka masing-masing kepulauan rakyatnya ini juga dijajah sehingga keterjajahan ini membuat adanya sebuah keinginan menjadi orang yang tidak lagi dijajah.
maka keinginan untuk tidak menjadi diri saja ini dia berjuang untuk merubah diri. Karena itu perubahan diri ini nanti diikuti dengan bagaimana merubah mindset para orang-orang yang ada di dalam penghuni rumah itu. Ini satu hal yang tidak kalah pentingnya. Adik-adik mahasiswa semuanya, yang berikutnya adalah berkaitan dengan faktor pendukung kelahiran sebuah identitas nasional. Identitas nasional itu terlahir karena adanya berbagai macam faktor. Teori munculnya identitas nasional sebagai hasil interaksi adanya historis atau kesejarahan dari 4 faktor. Yang pertama ada faktor primer, yang kedua adalah faktor pendorong, dan ketiga adalah faktor penarik, serta faktor yang terakhir adalah faktor rekatif. Jadi ini adalah sebuah konsep teori adanya sebuah identitas manusia, identitas nasional. Nah, yang berikutnya, saudaraku semuanya, apa itu faktor primer, faktor yang mendasar yang melahirkan sebuah identitas nasional? Faktor primer ini misalnya adalah etnisitas. Jadi etnis ini adalah satu hal yang mendasar dari sebuah kemunculan identitas nasional. Maka etnis ini menjadi ciri yang paling mudah dilihat. Orang-orang suku dengan bentuk kulitnya, ya, kulitnya hitam, kulitnya putih, kulitnya sawo matang, kulitnya macam-macam, ya. Lalu kemudian ada rambutnya misalnya. Kemudian ada pula yang dalam bentuknya berupa matanya. Itu juga demikian. Nah, faktor primer yang lainnya adalah teritorial. Jadi teritorial itu kewilayahan. Teritorial ini menyangkut geografis. Jadi orang-orang yang di kota teritorial ini otomatis akan memiliki keberbedaan dengan orang yang berada di bukan di kota. Orang yang Anda kenal dekat dengan yang bisa dilihat itu mata misalnya. Jadi orang-orang yang bermata sipit, orang-orang yang bermata biru dan seterusnya, ini kan kaitannya dengan teritorial. Kulitnya itu teritorial, kewilayahan. Orang yang ada di pegunungan akan berbeda dengan orang yang di pantai. Faktor primer yang lainnya adalah bentuk bahasa. Jadi bahasa itu menjadi satu bagian primer. Karena ini sebuah komunikasi yang ada di dalam interaksi sosial, maka bahasa ini memberikan hal yang penting untuk menjadi identitas. Orang Inggris, asli Inggris, menggunakan bahasa Inggrisnya ini ketika bertutur kata akan sangat berbeda ketika orang Indonesia berbahasa Inggris. Bagaimana? Akan kelihatan dalam bentuk logat bahasa Inggrisnya. Nah, inilah bahasa. Bahasa-bahasa yang ada ini merupakan suatu faktor primer. Bahasa orang Papua, bahasa orang Sunda, bahasa orang Jawa, bahasa orang Dayak, dan seterusnya. Jadi akan memiliki bahasa yang berbeda-beda. Jadi sebuah bahasa ini mencerminkan di mana dia berada. Contohnya orang Banyumas, maka ketika dia ngomong, tampak orang yang mendengar logat bahasanya ini, dia bisa mengidentifikasi, oh ini orang Banyumasan, oh ini orang bahasanya ngapak-ngapak. Gitu. Nah, adik-adik mahasiswa, maka bahasa ini menjadi ciri. Ya, orangnya dengan bahasa Indonesia tapi intonasinya, logatnya itu bisa mencerminkan dia orang mana. Gitu. Orang asing berbahasa Indonesia akan berbeda logat bahasa Indonesianya. Begitu juga agama.
agama itu juga sebagai faktor primer. Karenanya ketika orang itu menyebut Bali itu terkenal dengan Hindu Bali. Ketika orang menyebut agamanya apa Hindu, maka orang punya gambaran oh ini orang Bali. Padahal tidak. Ini yang hanya sebagai bagian dari yang menjadikan identitas agama bisa mendeterminkan teritorial. Ya. Jadi sahabat adik-adik mahasiswa semuanya, yang namanya agama itu sebagai cerminan sebuah faktor primer dalam identitas. Nah, kalau kita lihat orang Padang misalnya, maka orang akan membayangkan seseorang ini adalah beragama Muslim. Faktor yang kedua adalah faktor yang berkaitan dengan pembangunan komunikasi dan teknologi, adanya IT. Pembangunan komunikasi dan teknologi ini yang akhirnya bisa menggeser sebuah persoalan etnis, adanya suatu persoalan berhubungan dengan identitas nasional yang ada melingkupi suatu daerah-daerah dengan kondisi yang terbatas infrastrukturnya. Maka Anda bisa lihat yang namanya faktor kedua ini, pembangunan komunikasi ini sekarang ini menyebabkan orang desa dan orang kota nggak ada bedanya. Semua pegang WA, semua bisa buka internet dan seterusnya. Perilakunya memiliki suatu pergeseran budaya. Jadi kalau orang itu disebut orang desa, sekarang ini bayangan Anda adalah bukan sama dengan orang yang lugu, lalu yang terjadi tidak memiliki budaya yang baik. Jadi ini adalah satu hal yang menjadi identitas secara faktor kedua. Kemudian yang berikutnya adalah faktor ketiga. Bagaimana faktor ketiga? Yaitu kodifikasi bahasa. Kodifikasi bahasa dan gramatika secara resmi, yang namanya bahasa ini dalam bentuk birokrasi dan pemantapan sistem pendidikan nasional harus mengacu dengan bahasa Indonesia ini. Kemudian yang berikutnya, faktor yang keempat. Apa itu faktor yang keempat? Yaitu penindasan, dominasi, dan mencari identitas alternatif melalui memori kolektif rakyat. Jadi, faktor yang keempat ini, bagaimana sebuah negara itu ketika mengalami penjajahan, mengalami sebuah arogansi kekuasaan, maka akan mencari identitas alternatif yang memungkinkan untuk melakukan satu modernisasi. Yang berikutnya ya, Indonesia ini sebagai bangsa yang pernah mengalami penjajahan, di mana sebuah negara ini kekuatan pemersatu bangsa ini dikooptasi, dipecah belah, yang terkenal dengan divide et impera yang dilakukan oleh Dr. Nugroho. Dan ini terjadi sampai hari ini, yang namanya pemecahan belah bangsa ini untuk diadu domba, ya, divide et impera ini supaya bangsa ini rusak. Kalau rusak nanti ada negara lain yang untung, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang inginnya terkotak-kotak. Ini. Jadi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan divide et impera ini bukan hanya pada posisi zamannya Belanda ada. Nah, kemarin pada tanggal 28 Oktober kita memperingati Sumpah Pemuda. Jadi keberadaan Sumpah Pemuda sangat mendukung upaya pencarian identitas nasional. Jadi nasionalisme, patriotisme bangsa ini yang namanya dijajah selama berabad-abad ini, mencari kolektif memorinya ini dalam bentuknya untuk supaya terbebas dari sebuah penjajahan.
Nah, kita perhatikan bahwa ketika manusia itu melalui seperti itu, ini pasti nantinya akan lama-lama bergolak ya, terjadi pergolakan. Karenanya ketika kita itu melihat apa sudah mengalami kelelahan dalam Sumpah Pemuda ini, kita bisa membayangkan ketika zaman itu telekomunikasi belum ada dengan secara lengkap seperti sekarang ini, orang-orang yang ada di Sulawesi, orang-orang yang ada di Papua, yang ada di NTB, di Sumatera, di Jawa, kok kemudian mereka bisa berkomunikasi dengan baik, lalu menyatakan dengan suatu bentuk sumpah yang ada 3 item itu. Nah, sumpahnya mereka inilah yang akhirnya menjadi bagian utama untuk sebuah persoalan nasionalisme bangsa ini untuk menjadi berkemampuan untuk melawan penjajah, yang akhirnya bersatu padu untuk melawan penjajah. Ini bukan perkara gampang. Ini merupakan persoalan yang tidak mudah. Nah, di dalam kemajuan di negara ini, kita perlu melihat adanya upaya untuk terus-menerus orang-orang yang tidak senang ini untuk melakukan disintegrasi bangsa. Maka judul ini Kemajemukan dan Integrasi Nasional. Jadi ciri utama struktur masyarakat di Indonesia ini adalah secara horizontal adanya kesatuan sosial, berbudaya, dan juga dalam bentuknya kesatuan sosial ini adanya suatu masyarakat yang memiliki perbedaan suku, agama, adat istiadat, dan juga kedaerahan. Nah, yang namanya kemajemukan ini tidak pernah bisa dihindarkan. Maka jelas adanya perbedaan suku itu sesuatu keniscayaan. Adanya agama yang memiliki agama berbeda-beda itu adalah realita. Adat istiadat adalah sesuatu yang jelas memiliki adat yang berbeda. Budaya-budaya juga berbeda. Maka ada muncul suatu kedaerahan. Sikap kedaerahan inilah yang juga sering menjadi persoalan yang sering muncul dalam sering dikotomi, pembelahan. Oke. Yang berikutnya adalah secara vertikal, rakyat Indonesia ini dalam bentuknya ditandai adanya perbedaan antara lapisan atas dan lapisan bawah. Nah, ini ada satu perbedaan yang curam. Perbedaan yang curam. Ketika perbedaan ini semakin tajam, maka hal ini yang akan menyebabkan persoalan munculnya pergolakan. Adanya suatu teori yang berhubungan dengan teori fisika. Ya. Teori fisika ini mengatakan ketika ada sebuah perbedaan, maka perbedaan ini akan terjadi dinamika. Misalnya perbedaan tekanan. Maka perbedaan tekanan yang sangat menonjol perbedaannya, maka akan muncul pergerakan. Semakin perbedaannya besar, maka pergerakannya semakin cepat. Jadi dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat tekanan yang lebih rendah, hal ini akan terjadi suatu perbedaan yang muncul terlalu berlebihan, maka ada pergerakan yang sangat luar biasa. Karena itu ketika ada suatu perbedaan lapisan atas dan bawah yang cukup tajam, ini akan menimbulkan persoalan keamanan di negeri ini, yaitu munculnya gejolak-gejolak sosial akan semakin mudah dan sangat mudah terbakar. Maka dinamika bangsa ini salah satunya harus diminimalisir adanya suatu perbedaan yang cukup tajam. Lewat apa? Yaitu lewat kesejahteraan yang merata.
Faktor yang mendorong konflik antar etnis, ya, ini juga bisa terjadi, faktor yang mendorong konflik antar etnis, yaitu berakhirnya Perang Dingin. Berakhirnya Perang Dingin ini secara positif mengubah pola interaksi negara-negara besar dari konflik menuju adanya satu kerjasama. Hal-hal yang negatif dari persoalan Perang Dingin ini adalah mendorong konflik antar etnis di berbagai negara. Jadi ketika itu sudah terjadi hanya Perang Dingin saja, maka ada perubahan yang positif melakukan kerjasama. Indonesia pernah dijajah Belanda, maka selanjutnya setelah itu selesai, Indonesia melakukan satu kerjasama dengan pemerintahan Belanda. Begitu juga yang namanya Jepang. Jepang pernah terjadi menjajah Indonesia. Setelah selesai dalam penjajahan kita merdeka, maka selanjutnya orang Indonesia, bangsa Indonesia melakukan kerjasama dengan Jepang. Nah, ini adalah satu bentuk kerjasama yang berhubungan dengan tadi berakhirnya Perang Dingin. Ada hal yang positif. Ya, yang mendorong sesuatu yang negatif di sini munculnya konflik antar etnis, yaitu dalam negeri itu sendiri. Karena merasa sudah tidak ada musuh, maka di antara mereka saling bermusuhan. Yang berikutnya adalah pembangunan ekonomi yang tidak merata dalam satu negara yang majemuk. Ini yang menimbulkan konflik. Ya. Rendahnya kemampuan membangun kesadaran kebangsaan sebagai negara bangsa yang bersatu. Ini adalah satu persoalan yang harus kita sadari bersama, bahwa sebagai bangsa Indonesia, kita ini harus menjadi bangsa ini memiliki rasa persatuan. Sebagaimana di dalam Pancasila, sila ketiga, Persatuan Indonesia. Tanpa persatuan, maka kita akan tercerai-berai. Ya. Pembangunan ekonomi tidak akan pernah bisa melakukan pembangunan dengan baik ketika kita harus ribut terus, konflik terus, dan seterusnya. Baik, saya kira hari ini kita cukupkan dulu ya. Nanti kita sambung di pertemuan yang berikutnya. Untuk itu saat ini kita belum bisa tanya jawab melalui Zoom ini. Nanti kita lakukan yang berikutnya dengan materi yang selanjutnya ya. Semoga kita bisa bertemu kembali dalam konteks kita kuliah yang lebih baik lagi ya.